tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Lihat, perhatikan. Tadi sudah kita bacakan bahwa mataku sendiri akan memandang dia. Tadi sudah kita baca pasalnya, pasal 19 kan. Tanpa daging pun aku akan melihat Tuhan. Benar. Dalam penderitaan yang begitu berat. Karena dia bilang, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan itu hidup. Ketika dia melihat Tuhan begitu nyata, dia langsung apa? Menyesal. Dia teringat akan perkataan-perkataan sia-sia yang pernah dia ucapkan. Contoh misalnya mengutuk hari kelahiran. Sepertinya aku lahirnya sia-sia aja ya toh. Dia menyesal. Dia mencabut semua perkataan sia-sia, perkataan yang buruk, perkataan yang jelek yang pernah dia ucapkan, dia cabut. Saya dan saudara pun juga harus demikian. Setiap ucapan sia-sia yang pernah kamu ucapkan terhadap dirimu, harus kamu apa? Cabut. Karena dalam kondisi kita dalam keadaan terdesak, dalam kondisi masalah begitu berat, kita bisa saja ucapkan kata-kata yang tidak bagus. Kadang-kadang kita akhirnya bisa mengandalkan manusia. Nah, kita harus menyesal. Lalu minta ampun, Tuhan saya salah. Saya telah mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang salah. Saya telah bertindak salah. Saya cabut, saya menyesal ya Tuhan. Ngerti? Tapi Ayub tetap setia dalam Tuhan. Dan sudah lihat apa yang terjadi. Selanjutnya kita baca ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, maksudnya kepada ketiga temannya. Ya. Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Nah, Tuhan marah kepada ketiga sahabatnya itu. Lanjut kita baca. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub. Lalu mempersembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang ku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Tuhan murka sama ketiga sahabatnya itu. Ini bukan datang menghibur, bukan menolong, malah mencela, malah menghina, ya kan? Malah mempersoalkan. Tuhan marah. Bereskan dirimu. Dulu kan kalau orang mau membereskan diri kan harus ada korban berupa lembu atau domba. Dan ingat, kamu tidak boleh berdoa, harus Ayub yang berdoa karena doanya yang kudengar. Kalau kamu yang berdoa, doa yang gak kudengar, karena kamu tidak pernah berkata benar tentang firman. Karena kamu kerjanya hanya menyalahkan. Jadi orang yang kerjanya suka menyalahkan orang lain, doanya gak didengar. Ya. Saudaranya lagi mengalami masalah, datang kemudian caci maki, marah-marah, doanya kekejian bagi Tuhan. Alkitab bilang doanya kekejian bagi Tuhan. Doa orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan juga, kamu marah-marah kerjanya, salahkan orang kerjanya. Aku muak, jijik dengar doamu. Ya. So tahu tentang firman. Ya, so tahu tentang firman. Makanya banyak di luar sana so tahu. Contoh Natal itu so tahu. Padahal tidak ada perintah, lakukan. Kan goblok gitu. So tahu. Bukti firmannya di mana? Tidak ada satu perintah di Alkitab bahwa merayakan Natal. Kalau Paskah ada jelas. Bulan pertama tanggal 14. Itu jelas. Ya. Kalau saya diundang khotbah Natal misalnya, saya singgung ini bisa bubar itu orang. Semua orang, kamu bisa kasih tunjuk sama saya ayat enggak? Kalau kau kasih tunjuk ayat itu loh, mobil saya kau bawa pulang. Tapi kalau enggak, mobil kamu saya bawa. Tak gituin itu.